Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah masuk di minggu pertama bulan Maret. Tuhan begitu baik kepada kita, saudara. Kesetiaan Tuhan menurun bagi kita, kasihnya Engkau bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita semua Tuhan, kita bersyukur. Kau ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
Tidak ada sesuatu apapun dapat memisahkan kami dengan kasih. Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami, menyertai kami. Dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, mengajar-ajari kami bagaimana berlaku seperti apa yang Kau inginkan, bagaimana bertindak, bagaimana berpikir, bagaimana berbicara seperti apa yang Kau mau. Dan bagaimana kami menanggapi semua apa yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, menjelang siang ini Tuhan, kami duduk di bawah kaki, berbicara Kau kepada kami pribadi pasti. Jangan seorang pun yang Kau lalui itu. Kami butuh Engkau, kami perlu jamaah, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Karena Kau yang berjanji tidak pernah membiarkan kami walau sesaat. Karena kami tahu hadir-Mu itu mengubahkan kami, hadir-Mu itu menegur kami, Tuhan, menasihati kami, membaharui kami menjadi seperti pribadi Yesus. Terima kasih Kau berbicara Kau kepada kami lewat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, teguhkan memberikan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat seperti apa yang Kau janjikan Tuhan. Biar berdosa beroleh pengampunan, yang sakit yang Kau sembuhkan, yang terikat Kau bebaskan Tuhan. Semua kami yang haus Engkau puaskan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang hidupnya sama seselesai ibadah ini Tuhan, tapi semua kami dibaharui ada di masa. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil duduk, salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Kalau wajah baru, katakan selamat datang dalam ibadah kali ini. Salam semua. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya percaya untuk bulan-bulan ke depan lebih sejuk lagi tempat ibadah kita ini. Amin. Karena dari depan ini kelihatan beberapa orang berkipas. Ya, kita doakan listrik kita tambah, kita doakan pendingin kita tambah. Amin. Ya, sekali lebih sejuk lagi. Ya, tapi jangan sampai saudara saking sejuknya jadi ngantuk. Tapi semuanya kita menikmati Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, apa dikatakan minggu yang lalu? Masih ingatkah saudara? Berkat dan proses Tuhan. Tidak ada berkat yang otomatis begitu saja terjadi. Semuanya ada prosesnya. Dan diberikan contoh kepada kita minggu lalu bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau mereka berjalan lurus saja, 7 hari sudah sampai. Tetapi orang Israel harus bebas dari semua roh perbudakan, dari semua kedagingannya,
Dari sebuah roh pemberontakan sehingga diproses selama 40 tahun. Jadi kalau saudara masih menghadapi proses sekarang ini, bersukacitalah. Karena di depan sedang Tuhan siapkan yang melimpah susu dan madunya. Jangan mengeluh dalam proses. Nikmati prosesnya, jangan protes. Tuhan kok begini? Jangan. Nikmati aja, Tuhan tolong saya. Kuatkan menghadapi proses ini. Roh Kudus mampukan saya sehingga saya bisa menang menghadapi proses ini. Katakan pada diri saudara, saya menghadapi proses dalam hidup saya. Bersama dengan Roh Kudus, saya keluar sebagai pemenang. Amin. Karena tidak ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berhasil tanpa proses. Semua menghadapi proses. Yusuf contohnya, walau 2 kali dia dapat mimpi, dia menjadi orang besar, tetapi 13 tahun dia diproses. Menjadi budak di rumah Potifar, menjadi tahanan di rumah tahanan Mesir, dilupakan. Tetapi lihat, dalam waktu 1 malam 13 tahun itu jadi terlupakan. Kenapa? Diangkat Tuhan, dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Daud pun demikian, diproses. Bapaknya aja lupa sama dia. Ada bapak kita lupa sama kita? Puji Tuhan, bapak saya gak pernah lupa sama saya, apalagi kalau ada kesalahan. Tapi Daud dilupakan kisah ayahnya, karena semua bapaknya sudah dipertunjukkan kepada Samuel. Masih ada anakmu yang lain? Karena Samuel berkata semua harus kumpul. Oh iya, masih ada 1 orang lagi, gembala di padang rumput. Dia datang, Tuhan berkata, inilah dia. Dan dia diurapi. Sudah diurapi, bukan langsung jadi raja. Perhatikan Bapak Ibu, Daud sudah diurapi oleh Samuel, gak langsung jadi raja. Tapi diproses, dikejar-kejar Saul, beberapa kali mau dibunuh. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan dan kita menang terhadap proses, lihat, Daud menjadi raja. Awalnya pun di kerajaan Yehuda, sesudah itu menjadi raja atas semua Israel. Jadi kalau ada proses dalam hidup saudara, hadapi. Goyang kiri kanan saudara, jalani proses yang engkau hadapi. Jangan lari. Amin. Jangan lari. Nah, hari ini saya sambung ya, masih tema kita sepanjang tahun ini diberkati untuk menjadi berkat. Ya, dan hari ini saya buat judulnya berkat disertai tanggung jawab. Katakan bersama dengan saya, berkat disertai tanggung jawab. Berkat disertai tanggung jawab. Buang dari pikiran saudara, berkat itu bukan hanya materi ya. Buang dari pikiran saudara, berkat itu bukan hanya terkenal, ternama, bukan. Buang dari pikiran saudara, berkat itu bukan rumah, mobil, atau segalanya, bukan ya. Banyak berkat Tuhan, ya, itu hanya tambahan saja. Amin. Tetapi biar kita semuanya paham, sadarkah saudara, apa yang saudara capai sekarang ini, napas kita pun pemberian Tuhan. Uang yang di dompet saudara pun karena pemberian Tuhan. Sukacita saudara pun karena pemberian Tuhan. Damai sejahtera saudara pun karena pemberian Tuhan. Apa yang akan saudara makan dan minum nanti, semua pun karena pemberian Tuhan. Amin. Mungkin ada sebagian ada depositor. Mungkin semalam hari Sabtu pekan di Pancur Batu ada yang beli emas, mungkin 3 bayar. Itu pun pemberian Tuhan, amin. Ya, saudara, semua pemberian Tuhan. Yang pengantin baru pun tahu dia itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Semuanya kita punya anak cucu menantu, semua itu pemberian Tuhan. Biar kita sadar. Tetapi ada tanggung jawab dari setiap pemberian Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan asal-asal kita
Menikmatinya bukan asal-asal kita kerjakan. Mari kita lihat sebentar dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48. Satu ayat saja. Dapat Bapak Ibu? Satu ayat. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ayo kita lanjut. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang, kalimat ini Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikannya. Kalau saudara buka nanti ke atas, kalau saudara akan lihat konteksnya dalam hal perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kalimat D-nya dikatakan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang kesiapan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya setia dan bertanggung jawab. Amin. Ayo anak-anak kami yang masih sekolah dan kuliah, sudah dibiayai dari rumah, bertanggung jawablah dengan semua rupiah yang telah dikorbankan orang tua. Jangan asal-asal sekolah. Sekolah yang rajin, kalau bisa nilai A sudah. Amin. Demikian kita juga. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkannya. Dan hal yang istimewa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita masing-masing, semua itu selalu disertai pertanggungjawaban, bukan asal-asal. Ada tujuan, seperti minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada tujuan setiap apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara sembuh, ada tujuan Tuhan dalam kesembuhan saudara. Saudara diberkati secara materi, ada maksud Tuhan dalam materi yang saudara terima dari Tuhan. Saudara punya talenta main musik, saudara bisa nyanyi dengan bagus, saudara bisa menari dengan baik, memuliakan Tuhan. Ada tanggung jawab di balik itu semua. Bapak Ibu mungkin gak banyak, tapi yang Bapak Ibu terbeban mengasihi Tuhan, selalu tergerak dengar berita syahadat, langsung berdoa. Ada tanggung jawab diberikan Tuhan di situ, sehingga saudara menjadi pendoa-pendoa, walaupun orang lain tidak puji. Orang lain tidak tahu saudara berdoa, tetapi ada selalu tanggung jawab di situ. Tetapi banyak orang mengingini berkat, tetapi tidak semua orang siap mempertanggungjawabkan berkat tersebut. Saudara punya talenta, bisa nyanyi, main musik dengan bagus, saudara buat di partai tua, itu bukan bertanggung jawab. Saudara bicara bagus, terkesima, tetapi jadi provokator, itu tidak bertanggung jawab. Saudara diberkati luar biasa secara materi, mudah bagi saudara untuk mengeluarkan materi, tetapi tidak saudara pergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk kesenangan saudara sendiri. Saudara kurang bertanggung jawab. Kenapa? Semua berkat itu harus kita bertanggung jawabkan. Karena semua apa yang ada pada kita adalah titipan. Katakan pada kiri kanan saudara, apa yang kau miliki sekarang ini adalah titipan. Nafas kita pun titipan.
Kalau pencipta kita berkata, nung asairi, ison, kalau lepas kita diambil, izin dapat dengan dianya. Begitu kira-kira, maafkan saya kalau salah. Langsung ditulis dalam salib. Ring. Semua pun titipan. Tetapi banyak orang percaya lupa itu. Dikiranya semuanya itu miliknya. Suka-sukanya hidup. Suka-sukanya mempergunakan waktu. Suka-sukanya mempergunakan tubuhnya. Suka-sukanya mempergunakan talentanya. Ayo Bapak Ibu, mari kita sadar ini. Karena hidup pun adalah titipan. Kita udah sehat, kuat, panjang umur. Ayo pergunakan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kesehatan kita pun adalah titipan. Rumah tangga saudara harmonis. Tiap malam mesbah doa. Pagi berdoa dulu sebelum bubar kepada aktivitasnya masing-masing. Itu pun titipan. Mungkin di antara saudara ada yang sarjana, ada yang D3, maksud saya S3, atau punya jabatan yang tinggi, karir yang yang menteren. Semua pun itu titipan. Talenta saudara mungkin lebih banyak dari saya, karena saya nyanyi, pemain musiknya cari kuncinya susah. Syukur gak diambilnya kunci Inggris. Karena beberapa kali saya lihat udah pintar nyanyi main musik, tapi kalau saya nyanyi, saya mulai dulu. Hampir selesai saya nyanyi baru dapat kunci. Tapi saudara, jangan kali saudara tahu itu C, itu E minor, langsung suaranya nyambung ke musik tersebut. Ayo, itu pun titipan dari Tuhan. Amin. Jangan pergunakan itu untuk tidak memuliakan Tuhan. Dan harta yang diberikan Tuhan pun kepada kita, semuanya itu titipan. Amin. Sebesar apapun menantu mas saudara, atau mungkin sekarang lagi disimpan sebesar kepala kambingnya kan, itu pun titipan. Kalau saudara tidak pergunakan selagi saudara hidup dan saudara bagi sesuai dengan mungkin anak-anak saudara, jangan nanti saudara berangkat ke surga jadi rebutan orang. Itu titipan. Dan juga yang sudah melayani, apapun bentuk pelayanan kita, itu pun titipan. Jangan saudara mengira, kalau nggak ada tulis itu, saya pun kalau nggak ada di sini Tuhan sanggup gantikan kok. Saya nggak takut dengan ini. Saya mengerti akan ini. Ini pun titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi mari, nggak ada yang perlu kita sombongkan, karena semua apapun yang kita terima adalah titipan dari Tuhan. Dan semua yang baik itu adalah pemberian Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Apa dikatakan? Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Perhatikan Bapak Ibu, semua yang baik dan semua anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi perhatikan, semua yang baik yang kita terima, semua anugerah yang sempurna yang kita terima datangnya dari atas. Ada yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu? Ada yang perlu kita megahkan? Karena semua pun pemberian. Walaupun mungkin BPKB mobil saudara atas nama saudara, itu pun titipan. Amin. Jadi mari sadar itu. Mazmur 24 desa. Apa dikatakan? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 24 ayat 1. 24 ya, bukan 28. Apa dikatakan? Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalam. Wow.
Mau 100 pun kambing domba kita, lembu kita banyak, dikatakan Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Gak ada yang boleh disombongkan. Mau ratusan hektar pun sawit kita, itu pun titipan Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya, tanya Tuhan, untuk apa ini Tuhan? Apa artinya semua ini? Artinya kita bukan pemilik, kita hanya pengelola, kita hanya penata layan. Tapi kenapa hidupku masih begini soleh? Cenderung, dan bisa nggak dipercaya? Pengelola, Tuhan nggak pernah salah. Dan bisa nggak kita mengelola? Sedia nggak kita mengelola yang kecil? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang besar. Yang ada sekarang pun udah pening kita. Kalau kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, udah betulkah aku mengelola dengan baik semua yang kuterima dari Tuhan? Sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh firman Tuhan, aku mengelola semua yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini pengelola, suatu hari nanti kita harus memberi laporan. Beberapa di antara kita kerja sama orang lain, ya. Saya pernah kerja di kebun, kerani panen. Tanggal 21 harus lapor, tutup buku tanggal 20. Saya kadang untuk mengejar, jangan jatuh tempo sampai lembur 2-3 hari. Kenapa? Karena harus melapor. Si Amin 200 janjangan kali berapa kilo, karena dibagi rankingannya. Itu yang dia dapat, karena dia dapat sesuai dengan gaji penghasilan. Ada laporan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap kita ini pengelola, sadarlah suatu hari nanti kita akan memberi laporan kepada yang memberikan apa yang kita kelola tersebut. Talenta kah, harta kah, kemampuan kah, karir kah, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Dan semakin besar berkat yang kita terima, semakin besar tuntutan. Tadi sudah kita baca, apa kata Yesus? Kepada siapa yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saudara mungkin bisa main musik, bisa nyanyi, bisa nari, ya, bisa lagi khotbah. Lebih banyak dituntut. Lebih banyak, ya, materi saudara daripada yang lain, lebih banyak dituntut. Dan Bapak Ibu, inilah prinsip kerajaan surga. Kepada siapa lebih banyak diberi, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kalau kita tidak terima berkat materi, apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya memberi, bukan menyimpan lebih banyak, tapi memberi. Amin. Baru jauh kali itu. Sudah capek, musim malam kerja, bahkan gak lupa makan, kok memberi? Ini kan milikku. Hati-hati Bapak Ibu, jangan karena begitu berhenti nanti, stop keran ini. Ini kan milikku, ngapain berkorban? Hati-hati, stop keran itu nanti. Ngapain berkorban? Ngapain memberi? Hati-hati, stop keran itu nanti. 1 Timotius 1:17-18, apa dikatakan di sini? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Hati-hati Bapak Ibu, sudah mungkin bisa beli emas 1 mayang, 2 mayang, 3 mayang. Jangan sombong kalau orang lain tidak pakai emas. Saudara pamerkan,
Kalau saudara pakai untuk berhias tidak ada masalah, tapi jangan saudara pakai untuk memamerkan. Saudara punya lebih dari orang lain, jangan sombong, jangan tinggi hati. Dan dikatakan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan taruh iman saudara kepada harta saudara, kepada kekayaan saudara. Sudah aman karirku, aku punya pensiun. Sudah aman karirku, aku punya sawit luas. Anak-anakku sudah aman. Bapak ibu hati-hati sama seperti orang kaya yang bodoh yang Tuhan peringatkan itu. Kalau malam ini dia perlebar lumbungnya, tenanglah hai jiwaku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hai bodoh, kalau pada malam ini juga diambil nyawamu, untuk apa semua ini? Nah, dalam ayat 18 dalam Timotius ini tadi dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kalau saudara sudah melakukannya, jangan mengungkit-ungkit, supaya upah saudara jangan hilang. Itulah kan, karena aku tolong itu makanya bisa seperti sekarang ini. Bapak ibu udah hilang berkat saudara, hilang upah saudara. Berilah tanpa mengungkit-ungkit. Mungkin dia mencengkelkan 5 tahun lagi, gak ada masalah. Yang jelas Alkitab ini menuliskan orang kaya dipanggil untuk kaya dalam kebajikan. Berbuat baiklah. Mau tahu dia berterima kasih, mau tahu dia membalas budi, terserah dia. Tapi saudara sudah melakukan apa yang dikatakan oleh dia. Amin. Amin. Kalau saudara punya talenta, apa tanggung jawabnya? Kembangkan. Sidang Tuhan ini terbuka bagi semua talenta saudara. Saya masih menyimpan 2 alat musik di belakang. 1 gitar melodi, 1 gitar bass. Saudara yang saudaranya merdu, ayo bisa tahu tentang kunci dan bisa harmonis dengan kunci yang dimainkan rumah musik. Ayo gabung, mau bapak-bapak mau opung-opung, ayo gabung. Saudara bisa menari, saudara gak usah takut, aku udah banyak kok, ngapain nari? Meriam loh. Jika mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, mereka menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara menari, saudara menyanyi, saudara main musik, bukan untuk jemaat tapi untuk Tuhan. Amin. Kembangkan talenta saudara. Saudara muda mengkonseling orang, kembangkan itu. Saudara menginjil bersaksi, 2-3 kalimat saudara sampaikan, dia sudah mencucurkan air mata, kembangkan itu. 300 anak prima atau 350 anak, 300 anak prima 1 tahun, 300 anak prima 1 tahun. Saudara berhasil bawa jiwa 200 orang, kembangkan itu. Saya nggak akan bisa mencuri upah saudara. Saya tidak akan bisa mencuri mahkota saudara. Sepanjang kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, bukan untuk menyokong, itulah kan aku lebih banyak membawa, lebih banyak orang bertobat, lebih banyak anggota live grupku, lebih banyak jiwa-jiwa kulayani, lebih mantap aku memimpin pujian. Halo, hati-hati yang kita layani bukan manusia, bukan gereja, Injili anugerah Tuhan. Tuhan yang kita layani. Jangan kehilangan upah. Saudara mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, kanker tumornya, tiba-tiba kanker tumornya lenyap. Kembangkan itu. Tapi jangan jadi dulu.
tuliskan dulu, baru berdoa. Amin berdoa. Kita terima dengan cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, ayo. Kalau kita mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, wow, lebih mudah orang datang kepada Tuhan. Saya nggak berkata harus datang ke gereja ini, tidak. Dimanapun mereka melihat Yesus yang ada dalam saudara, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dalam Lukas 11 ada orang punya talenta tapi dikuburnya. Perhatikan Bapak Ibu, dia punya satu talenta, dikuburnya, sehingga dia mendapat teguran, hamba yang jahat. Ayo semuanya kita, saya percaya semuanya kita minimal memiliki satu talenta. Dan kalau kita sudah banyak tahu firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Jangan som-som, aku lebih tahu daripada ayat lebih ayat. Aku 2 juta ayat, 2 juta, 1000 ayat sudah kuhafal. Mungkin mengalir bagaikan air. Saudara, ada tanggung jawab kalau saudara tahu firman Tuhan. Apa tanggung jawabnya? Apa tanggung jawabnya? Lakukan. Tahu bikin banyak kue, kalau nggak pernah dilakukan, nggak pernah ada kuenya, nggak pernah ada rotinya. Dan itu firman Tuhan. Tahu kita banyak firman Tuhan, jangan hanya pendengar saja, jangan hanya tahu saja, tetapi jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara diberkati, orang yang merasakan iman saudara itu dan kasih saudara itu dapat menikmati firman yang saudara tahu. Kasihilah musuhmu, saudara tahu, tetapi satu kali dia berbicara, 1000 kali saudara damprat dia. Sekali dia menjengkelkan, tapi udah 100 kali mendamprat dia. Ayo jadi pelaku firman. Jadi untuk itu kalau saudara baca firman, bertanggung jawab untuk melakukannya. Katakan pada kiri kanan saudara, kita harus melakukan firman Tuhan sebanyak yang kita tahu. Amin. Dan bila kita sudah menerima berkat keselamatan, apa tanggung jawab kita? Bersaksi dong. Ya, Matius 28 ayat 19-20 apa dikatakan? Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ayo kita pergi bersaksi, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua yakin dia dosanya sudah diampuni kan? Semua yakin kalau mati ke surga kan? Masih banyak kan di sekeliling kita belum yakin dia mati ke surga? Tanggung jawab kita. Karena suatu hari nanti Tuhan akan tanya, engkau sudah kuselamatkan, engkau yakin mati ke surga? Apa yang sudah kau lakukan dengan keselamatanmu? Aku sudah berikan amanat agung supaya pergi. Jadi semakin banyak anugerah kita terima, semakin besar pertanggungjawaban yang akan kita lakukan. Amin. Jadi makanya kekristenan ini adalah kekristenan yang menyangkal diri, memikul salib. Saya walaupun khotbah ini hampir selesai bulan Februari, udah awal Maret. Saya mohon saudara perhatikan, berkat memang saya sampaikan, tapi bukan berkat yang timpang. Dan berkat adalah ujian kesetiaan. Banyak orang gagal bukan saat lagi diproses. Tuhan, tolong Tuhan, aku perlu uang Tuhan. Besok akan kami nggak ada beras, kami sudah habis, tinggal takarnya Tuhan. Setia berdoa.
waktu masih berjuang. Seiring waktu dibuka Tuhan jalan, semakin diberkati, semakin diberkati. Dua sahabat nggak datang, dua puasa nggak datang lagi. Kalau dia mulai nggak datang lagi. Alasan, oh kerja Pak, diberkati Pak, ada ini urusan Pak. Aku sepeda motor Pak, lagi ganti oli, bisa nggak besok? Terlambat 1 hari pun bisa, seminggu pun masih bisa. Bapak Ibu, dalam Alkitab ada satu peringatan diberikan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Saya akan sampaikan ini. Ya, karena ini perlu awas kita. Semua mau diberkati lebih lagi daripada sekarang ini. Ayo, jangan lupakan Tuhan. Tetap setia. Setialah berdoa. Setialah baca doa. Setialah melayani. Setianya kali. Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila kau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta didiaminya dan mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan hati kita jadi sombong. Jangan sampai hati menjadi tinggi dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang selalu saya minta dalam hidup saya. Walau masih dalam berjuang, Tuhan tolong saya tetap setia, Tuhan. Mengakui Engkau dalam semua apa dalam hidup. Tetapi banyak orang percaya gagal dalam kesetiaan karena sudah diberkati. Ini hampir 35 tahun saya melayani. Saya lihat waktu dia berjuang, masih ambil kampung di mana-mana, kampung-kampung yang dari itu dia jual masih oke. Sesudah dia beli kendaraan, bisa beli tapak, sudah lupa saja, lupa beribadah. Maaf saya, lupa beribadah. Kemana Bapak? Enggak datang doa semangat. Pak, ada proyek Pak, hari ini harus ketemu. Pak, ada ibadah minggu, kenapa Bapak lewat? Nanti lagi ibadah sore. Bapak Ibu, kalau Tuhan sanggup membuat saudara seperti sekarang ini, Tuhan juga sanggup membuat saudara lebih naik. Tapi lakukan yang biasa saudara lakukan, bahkan lebih. Jangan tinggalkan doa saudara, jangan tinggalkan saat teduh saudara, jangan tinggalkan ibadah saudara. Karena berkat itu bisa menjadi ujian kerendahan hati. Masihkah kita mengakui Tuhan yang memberkati kita bukan karena hebatnya kita? Sebenarnya kalau kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita sadar semua pun karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena cerdasnya kita, bukan karena hebatnya kita. Saya Bapak Ibu, kalau saudara udah pulang semua ibadah minggu, saya kerap menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menarik saudara datang kemari, bukan karena fasilitas, tapi karena Tuhan. Saya bersyukur. Apa yang kalian berbuat, apa yang kalian lakukan, dan kalian lihat laporan ada jiwa baru, semua itu karena Tuhan. Bahkan beberapa orang bersaksi di luar sana,
Di situ ada mujizat. Karena beberapa kali orang datang ke tempat ini di hari-hari biasa. Mereka datang, Pak, disuruh ini datang ke rumah sakit. Karena udah cengap-cengap dia. Bukan jemaat ibadah di sini. Dan mereka tahu ada kuasa Tuhan di sini. Kami doakan semua. Dan kan bagi saudara-saudara semua kita tahu mereka datang menjemput kami kemari. Dia berkata pada saya, Pak, doakan sembuh Pak. Iya, karena dia percaya sama Yesus, bukan saya yang menyembuh. Bapak Ibu, mari rendah hati dan berkat Tuhan, apapun talenta atau yang lain, semua itu ujian ketaatan. Banyak orang gagal. Awalnya dia melayani di gereja, tiba-tiba gak melayani lagi. Kelihatan dalam tontonan-tontonan. Karena mungkin lebih banyak orang tepuk tangan. Di gereja kalau dia nyanyi lebih banyak orang nangis daripada tepuk tangan. Kenapa? Karena di gereja demi pujian orang merasakan itu. Bukan dia ada masa bunga, tapi Tuhan. Di luar sana dia nyanyi dengan talenta yang ada, orang tepuk tangan hebat. Kenapa? Karena nggak tahan pada bangkitan. Dan berkat Tuhan akan menguji motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Ini kita jalan 7 tahun ya, mau jalan ke 8 tahun. Beberapa orang datang beribadah mau sembuh saja. 2-3 kali dia datang gak sembuh, dia gak datang lagi. Bahkan ada orang udah sembuh, gak datang lagi. Kenapa gak datang lagi Pak? Saya udah sembuh. Ada orang datang supaya diberkati, supaya berhasil. Sebulan dia datang ibadah gak berubah juga isi kantongnya. Udah Pak, gak usah lagi datang lagi. Ayo, saya tahu berkat hari pemberkatan kita. Jangan kita buat Tuhan itu jadi pesuruh kita. Berkati aku Tuhan, itu kan nyuruh-nyuruh kan. Sembuhkan aku Tuhan, itu kan suruh-suruh. Buat aku berhasil Tuhan, kita suruh-suruh Tuhan. Ayo, adakah kita menyenangkan hati Tuhan? Adakah kita tahu kehendaknya dan kita melakukannya? Adakah kita bangun hubungan kita bersekutu kita dengan Tuhan? Kalau itu kita lakukan, tak sulit Tuhan memberkati. Tak minta pun dikasih Tuhan. Apakah sesudah kita diberkati, masihkah kita mencari Tuhan saat hidup kita nyaman? Wow, ruangan tamu pulasi. Sofanya empuknya luar biasa. Di depan TV layar 80 inci. Wah, punya sound system, soundnya bagus sekali. Biasa kita pulang kerja bersyukur sama Tuhan, tapi itu pulang kerja belum simpan sepatu, belum simpan tas, langsung duduk di sofa. Minta, Mbak, buat jus ya. Hidupkan televisi, nonton. Anak kita paling bontot berkata, Pak, udah mau ibadah ini Pak. Ibadah malam ini, live group, ayo Pak, biasa nanti, entar lagi aku. Perhatikan sesudah kita terima berkat. Masihkah semangat kita tetap mencari Tuhan? Masihkah kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Karena suatu hari kita semua akan memberikan pertanggungjawab. Firman Tuhan tegas mengatakannya Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Gak ada alasan karena si anunya makanya buka mengembangkan talentaku, karena si anunya mukanya tertutup nengok aku gak datang, aku berdoa gak datang, aku beribadah gak datang, aku melayani. Gak bisa.
Karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan diri kita ke hadapan Tuhan. Karena si anunya makanya mulai datang lagi bro. Karena si anunya nggak datang aku, ya melayani nggak datang aku berkunjung, sakit kali hatiku dibuatnya. Nggak bisa. Saya berdoa kalau saudara masih di situ, saya mohon kepada Tuhan, dan itu doa saya, Tuhan akan angkat sedikit doa katanya. Kalau saudara tetap di situ, Yesus datang, kemana saudara? Saudara jawab sendiri. Saya bilang, oh Tuhan, kalau masih ada sedang memang yang mau percaya hukum balakan masih begini, aku sudah layani, aku sudah sampaikan firman Tuhan, tolong dong undurkan sebentar lagi. Kalau tiba-tiba Yesus datang, apa kita kecewa? Karena istriku, karena suamiku, karena anakku, nggak ada alasan. Karena pemimpinku, karena begini, nggak ada alasan. Semuanya kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Biarlah lewat firman Tuhan ini Bapak, kita menyadari kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Amin. Karena suatu hari Tuhan bukan bertanya seberapa banyak yang kita miliki yang dinilai, tetapi seberapa setianya kita mengelolanya untuk guna kemuliaan nama. Tuhan menuntut kesetiaan sesuai porsi yang Dia berikannya kepada kita. Untuk itu jangan bandingkan diri saudara dengan yang lain. Jangan banding-bandingkan diri saudara dengan yang lain. Gapai saja kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan akan mengangkat saudara sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan mengangkat kita lebih dari orang lain, jangan sombong, karena itu memang porsi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak setenar orang lain, iya jangan merasa minder, karena itu porsi yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan seperti tema kita diberkati bukan hanya berhenti pada diri sendiri. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Amin. Karena berkat yang tidak dibagikan akan menjadi beban, jadi laut asin. Tetapi berkat yang disalurkan akan menjadi kesaksian dan tidak berhenti diberkati dan terus memberkati. Amin. Jadi marilah kita tundukkan kepala kita. Boleh kita tundukkan kepala kita. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Apakah talenta yang kita miliki kita pakai untuk kemuliaan Tuhan atau kita kubur? Dan mari kita sadari suatu hari nanti saya dan saudara akan diminta pertanggung jawaban. Roh Kudus berbicara. Tuhan Yesus, semua yang kau miliki adalah milikmu, berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyadari semua dari Tuhan. Apa yang kami beri dari Tuhan, suatu hari nanti akan kami bertanggungjawabkan. Bila suatu hari kami mendengarkan Engkau berkata kepada kami, baik
dari perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik dan setia, Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuklah, turunlah dalam kebahagiaan. Terima kasih. Saya memberikan semua pemain musik, pemimpin pujian. Maju, maka ibu boleh. Mari, dalam hadirat Tuhan, biarkan Roh Kudus mengoreksi, biarkan Roh Kudus berbicara. Selidiki aku lihat hati, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Kami mau hidup benar. Kami mau hidup seperti apa yang Kau inginkan. Engkau tahu motivasi kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak, untuk punya sikap hati sesuai dengan Kau, dan melakukan seperti yang Kau kehendaki dalam segala apa yang Kau percayakan kepada kami. Baik pelayan, baik berkat mampu, baik pelayan, baik karunia-karunia, semuanya itu semuanya akan kami pertanggungjawabkan kepada kami. Masing-masing kami tidak punya dana, tidak punya masa. Kami mau mengembangkan, kami mau mengerjakan sesuai dengan Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus, mohon rahmat-Mu bagi setiap orang yang belum yakin akan bersama Tuhan, yang berbeban berat, yang sakit. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan belas kasih-Mu yang sakit, mengampuni mereka yang berdosa, dan mengubah. Terima kasih di dalam nama Yesus. Syukur. Amin. Silakan duduk. Jumlah Bapak Ibu, biar kita terus duduk di bawah kaki Tuhan mendengar firman Tuhan ini. Biarkan Dia terus memimpin hati kita. Kalau ada teguran Tuhan, kita minta ampun, bertobat, berubah, dan mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau. Nah, sebentar sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, adakah saudara yang baru pertama hadir di tempat ini? Mari saya undang saudara untuk maju ke depan. Silakan mau berdua semua saudara. Atau ada saudara yang sakit,